Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini, Bapak harap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah selesai, jangan lupa siapkan alat tulis, buku catatan, untuk mencatat hal-hal penting dalam video berikut. Baik, kalau sudah selesai, selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas materi baru dari lanjutan pertemuan yang sebelumnya. Kalau pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi antar ruang dan interaksi sosial, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia, yang merupakan subbab dari bab yang berjudul aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, bersama Pak Taufik Ikhwan SE. Baik, pertama yang akan kita bahas adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jika kita mendengar kata kelangkaan, apa yang terbayang? Jika disebutkan hewan langka, otomatis yang terbayang dalam pikiran kita adalah hewan yang jumlahnya sudah terbatas atau sudah tidak banyak. Contohnya apa hewan langka? Ada harimau Sumatera, seperti yang kita pelajari pada bab yang sebelumnya, yaitu tentang interaksi antar ruang. Akan tetapi, menurut pengertian ekonomi, kelangkaan sedikit berbeda. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kita sudah pelajari pada bab sebelumnya, manusia selalu melakukan kegiatan yang rasional untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Apa itu kegiatan yang rasional? Kegiatan yang baik atau kegiatan yang masuk akal, misalnya bertani, berdagang, bekerja, atau hal-hal lain yang memang benar. Merampok bukan merupakan hal yang rasional. Begitu juga dengan hal-hal yang buruk lainnya. Itu merupakan hal yang termasuk dalam tindakan kriminal. Dalam hal ini, kelangkaan yang dimaksud atau yang dibahas adalah kelangkaan sumber daya yang dimiliki oleh manusia. Kita tahu manusia selalu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kebutuhan dan keinginan manusia cenderung tidak terbatas. Kita bisa contohkan bagi diri kita sendiri. Ketika kita punya rumah, kita ingin rumah yang besar. Ketika kita punya rumah yang besar, kita memiliki keinginan untuk punya rumah yang ada kolam renangnya. Begitu juga dengan kendaraan. Ketika kita punya satu motor, kita ingin mobil. Ketika kita sudah punya mobil, kita ingin pesawat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka keinginan manusia cenderung tidak terbatas. Akan tetapi apa yang terbatas? Sumber daya pemenuh kebutuhan dan keinginan manusia itu terbatas. Contohnya, kita sudah bahas pada pertemuan yang bab yang lalu juga tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Sumber daya biotik adalah sumber daya yang bisa diperbarui. Contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan, perikanan, peternakan, dan hal-hal lain yang bisa dikembangbiakkan. Sedangkan sumber daya abiotik itu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Contohnya apa? Minyak bumi, gas, emas, barang tambang, dan hal-hal lain yang memang untuk memperbaruinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kelangkaan yang dimaksud adalah terbatasnya sumber daya pemenuh kebutuhan manusia, akan tetapi kebutuhan dan keinginan manusia itu cenderung tidak terbatas. Sampai di sini paham? Baik. Di sini dijelaskan bahwa beberapa cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama, yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mengutamakan prinsip efektif dan efisien. Efektif adalah melakukan sesuatu dengan tepat, sedangkan efisien melakukan sesuatu dengan hemat, dengan tepat sasaran. Kita contohkan seperti saat ini. Misalnya, penggunaan bahan bakar yang efisien bagaimana caranya? Seperti yang disarankan oleh pemerintah. Kita disarankan untuk menggunakan, kalau di kota-kota besar itu menggunakan transportasi umum. Ya,
Karena dengan meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum, maka jumlah penggunaan kendaraan pribadi cenderung akan berkurang, yang akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan polusi. Kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya, bahan bakar minyak atau minyak bumi merupakan sumber daya alam yang termasuk dalam sumber daya alam abiotik atau tidak bisa diperbarui. Maka harus digunakan secara bijak, secara hemat, seperti itu. Kemudian adanya atau tindakan yang selanjutnya yang bertujuan untuk mengatasi masalah kelangkaan adalah penggunaan teknologi dalam proses produksi. Nah, sekarang mungkin kita pernah lihat yang namanya pembangkit listrik tenaga matahari. Itu merupakan teknologi baru. Ya, kalau biasa yang umum digunakan untuk sebagai penghasil listrik itu kalau bukan batu bara, diesel, solar, atau yang sering kita dengar misalnya PLTU seperti yang ada di Nagaraya, membangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar dari batu bara. Batu bara juga merupakan hasil tambang yang bersifat abiotik atau tidak bisa diperbarui. Akan tetapi, contoh penggunaan teknologi dalam proses produksi bagaimana? Seperti yang Bapak contohkan tadi, menggunakan teknologi pembangkit listrik tenaga matahari, misalnya seperti itu. Tenaga matahari cenderung jumlahnya tidak terbatas. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan tenaga matahari sebagai pembangkit listrik, nah itu justru akan sangat menghemat sumber daya alam yang bersifat abiotik atau tidak bisa diperbarui, seperti contoh tadi batu bara. Kemudian menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya apa? Di negara-negara maju, bahkan di Indonesia juga sekarang sudah ada kebijakan tebang satu, tanam dua. Apa maksudnya? Kita tahu kayu-kayuan atau hasil hutan merupakan sumber daya alam yang sangat rentan jika tidak diperbarui. Bisa menimbulkan erosi, kebakaran hutan, dan hal-hal lain yang terkait dengan bencana alam jika hutan itu tidak jaga. Maka kelestarian sumber daya alam juga harus dijaga. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah jika ada satu pohon yang ditebang, maka yang menebang wajib menanam 2 atau 3 pohon. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian alam, agar alam terus berkembang dan sumber daya alamnya terjaga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti erosi, banjir akibat adanya hutan yang gundul. Kemudian di sini kita akan membahas tentang yang namanya kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Ingat, manusia punya yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia ada yang disebut dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada juga yang disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Kita juga sudah bahas itu pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan, kebutuhan adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan memberikan dampak buruk atau akan membahagiakan bagi seorang manusia. Berbeda dengan keinginan. Contohnya, kebutuhan kita adalah makan dan minum. Kalau kita di rumah punya nasi putih dan air putih, itu kita sudah memenuhi yang namanya kebutuhan kalau kita makan. Tapi apa itu keinginan? Keinginan adalah misalnya kita pingin makan makanan yang enak, pingin makan sate, pingin makan ayam goreng, pingin makan soto atau hal-hal lain. Ini merupakan keinginan. Jika kita tetap makan nasi putih dan mengabaikan soto atau makanan-makanan enak itu karena kita tidak punya uang, maka ini tidak akan membahayakan. Karena kenapa? Kebutuhan dasar kita terpenuhi. Berbeda jika memang kita tidak ada nasi atau tidak ada makanan pokok, itu akan membahayakan, akan membuat kita sakit. Jadi, keinginan jika tidak dipenuhi maka tidak akan membahayakan. Seperti itu. Atau contoh lain, misalnya, kita dalam sehari-hari kalau keluar itu menggunakan alas kaki. Yang ada kita sendal jepit. Sendal jepit udah cukup untuk melindungi kaki kita dari batu-batu tajam misalnya. Tapi keinginan kita apa? Kita pengen sepatu yang bermerek, pengen sepatu Adidas atau sepatu Nike. Nah, itu keinginan. Kalaupun kita nggak punya sepatu Nike atau sepatu merek Adidas, maka sendal jepit sudah menjadi
alat pelindung kaki kita dalam kegiatan sehari-hari, seperti itu. Kemudian kita tahu kebutuhan manusia dan keinginan manusia tidak terbatas, akan tetapi sumber daya cenderung terbatas. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia perlu membuat skala prioritas. Nah, contohnya kita punya uang 1 bulan 1 juta misalnya. Kebutuhan kita ada 10. Pertama, kebutuhan makan. Kemudian kebutuhan akan pakaian. Kebutuhan akan tempat tinggal. Kebutuhan banyak kebutuhan kita. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, uang 1 juta tadi, kita harus membuat yang namanya skala prioritas. Yang mana yang paling penting, yang harus dipenuhi lebih dulu. Misalnya 1 juta cuma cukup untuk makan dan minum, sedangkan biaya internet atau biaya listrik kita tidak bisa penuhi. Otomatis kita harus mengutamakan makan dan minum dulu, karena itu merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita nggak bisa makan dan minum, bagaimana dengan hal-hal lain? Bagaimana kita melakukan aktivitas? Bagaimana dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain? Maka yang paling penting adalah kebutuhan pokok dulu, makan dan minum. Mengapa kita perlu membuat skala prioritas? Karena keterbatasan sumber daya. Uang kita terbatas, kita nggak bisa memiliki segala hal. Tentu ada beberapa hal yang wajib kita penuhi berdasarkan uang yang kita punya atau sesuai dengan apa yang kita miliki untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita sehari-hari. Dalam perekonomian ada yang disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa itu tindakannya? Bisa bekerja, berkebun, berdagang, dan hal-hal lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, seorang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan makannya, pasti biasanya yang punya sawah akan menanam padi, seperti itu. Atau yang tidak punya sawah, mereka akan berdagang atau bekerja atau melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang disebut dengan tindakan ekonomi. Kemudian ada yang disebut dengan motif ekonomi. Motif adalah motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan. Misalnya apa? Yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan ekonomi apa? Misalnya ingin jadi orang kaya atau ingin memenuhi ingin memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih baik. Makanya orang-orang melakukan tindakan ekonomi. Misalnya, biasa dia cuma punya misalnya seorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, biasa dia hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Akan tetapi ada yang mendorong dia melakukan hal-hal lebih. Misalnya dia sehari kerja 5 jam, karena dia ingin meningkatkan taraf hidupnya, dia meningkatkan jam kerjanya jadi 7 jam. Kalau biasa cuma ke sawah, ini pulang dari sawah nanti orang akan berdagang, misalnya seperti itu. Itu merupakan motif ekonomi. Kemudian ada lagi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Ya. Jadi manusia dengan keterbatasan sumber daya yang dia miliki, tentu untuk mengeluarkan sumber daya tersebut harus dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Apa contohnya? Misalnya prinsip ekonomi yang sering kita kenal adalah prinsip hemat, misal seperti itu. Cenderung kalau kita punya uang 1 juta, kita akan menggunakan uang 1 juta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk membeli baju yang bagus. Akan tetapi kita harus mengukur, kita butuhnya baju apa? Baju yang hangat misalnya. Oke, cukup baju hangat, tidak perlu yang bermerek atau hal-hal lain. Karena kenapa? Kita punya prinsip hemat, misal seperti itu.
Ya, sampai di sini Bapak harap semua sudah jelas. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.